Kristen itu masuk neraka. Tuhan Yesus sendiri saja pemilik surga. Kenapa abang berkata bahwa orang Kristen itu masuk neraka? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan untuk jangan bersunat. Yesus tidak ada mengajarkan untuk bersunat, tidak ada. Makanya sampai sekarang orang Kristen tidak sunat, Bang. Orang Kristen sampai sekarang tidak sunat karena dia tidak mengajarkan sunat. Nah, sekarang kalau begitu, karena sunat itu cuma hanya secara lahiriah daging. Itu Kristus tidak pakai. Lalu siapa yang mengajarkan dari kalangan Yahudi bahwa jangan bersunat? Siapa yang mengajarkan itu? Yang mengajarkan dari kalangan Yahudi itu Kristus. Dengarkan dulu, gantian kita ngomong. Gantian kita, Bang. Gantian. Tadi saudara mengakui Yesus tidak mengajarkan jangan bersunat. Sampai-sampai Anda tidak bersunat. Oke, kita deal untuk itu. Tapi ingat, ada orang Yahudi yang memang mengajarkan untuk jangan bersunat. Siapa itu? Paulus. Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Berarti Anda ini pengikut Paulus. Udah ya? Udah terjawab kan? Udah terbukti kan saudara? Udah terbukti. Siapa yang mengajarkan ibadah hari Minggu? Yesus? Bukan Yesus. Yang mengajarkan ibadah hari Minggu? Paulus. Siapa yang mengajarkan makan babi? Yesus? Bukan Yesus. Tapi Paulus. Siapa yang mengajarkan menyembah Yesus? Paulus? Bukan Yesus, tapi Paulus. Pauluslah yang mendirikan agama Kristen. Itulah pengikutnya menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari orang Farisi, dari Paulus itu sendiri. Itu fakta, itu real. Jadi kalau Anda hanya ingin menangis, hanya ingin membantah keadaan yang sesungguhnya, Anda kayak anak TK. Harusnya Anda sudah dewasa, sudah tua, sudah dewasa. Ikuti apa yang ada di dalam Bible. Ikuti keadaan itu. Jangan cuma menang koar. Jangan cuma menang kemarahan, kebencian, penolakan. Jangan. Ikuti instruksi Bible. Masa saya sebagai Muslim lebih paham Bible dari kalian? Jangan sombong terhadap kebenaran. Semakin Anda membantah, semakin Anda melawan, semakin nampak Anda 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Ayo. Semakin Anda membantah, semakin Anda ngeyel, semakin terbukti memang Anda wajib ke neraka. Memang cocok ke neraka. Memang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Semakin Anda membantah. Cuma kepanasan. Semakin Anda membantah, semakin Anda ngotot, semakin Anda melawan data, semakin Anda memperlihatkan kemudian bukti Anda melawan Yesus, semakin nyata Anda 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Saya kasih tahu kamu itu kalau berbicara tentang firman itu kau terlalu otak-atik saya ini, kau pikir saya ini bodoh? Aduh. Ya kalau pintar, kenapa masih Kristen, Bang? Kenapa? Kalau sama Kristen, kenapa kau sama Kristen kau bilang begitu? Karena saya mengatakan Anda tidak bodoh. Kalau Anda tidak bodoh berarti Anda pintar kan? Kalau pintar kenapa masih Kristen? Padahal Anda tahu Kristen itu adalah penghuni neraka menurut Yesus. Begitu.
Ketawa. Cuma kau berkata ini seperti anak kecil yang berbicara. Saya berdata, Bung. Saya berdata. Penghuni neraka itu adalah Kristen menurut Yesus. Saya berdata. Woi, kau sudah tidak bisa melawan saya sampai kau sudah bicara tata ruang ini. Kau lari sana, lari sini, lari sana, Saya lari kan sini. mengatakan, saya berdata. Kristen itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Saya ngomong dan saya berdata. Matius 23 nomor 15. Satu-satunya agama yang ditobatkan oleh orang Yahudi ahli kitab, orang Farisi, hanyalah Kristen. Islam bukan orang Farisi yang membangunnya. Buddha bukan ahli Taurat. Hindu bukan juga. Satu-satunya hanyalah Kristen. Kristen adalah agama yang dibangun, yang dibentuk oleh orang Farisi. Apa buktinya? Apa buktinya? Saya kasih data. Pikiran kamu. Itu pikiran Saya kasih kamu yang data. mengatakan. KPR Itu pikiran 24. KPR Itu 24 pikiran nomor kamu. 5. Ini data, Bang. Ini data. Dari tadi yang kamu berbicara itu adalah pikiran kamu, bukan Ini pikiran data. kami seperti kamu. Kau ingat? KPR 24 nomor 5. Yang Paulus ini, dari tadi itu adalah menurut pikiran kamu. Kalau pikiran Paulus kami ini adalah penyakit sampar no, yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Kristen. Itu pikiran Anda, bukan pikiran kami ya. Roma Saya kasih tahu. 16 nomor 7. Aku Paulus, aku adalah Kristen. Juma kapanasan. Itu saudara. Juma, itu pikiran kau, itu pikiran kamu yang berbicara, bukan pikiran kami. Pikiran Iya, kami memang. tidak sependapat dengan pikiran Anda itu. Iya, Pikiran memang, Anda Bung. itu adalah Memang. pikiran penyesat. Ya, kalau itu sih aku nggak terima. Sekarang begini, Bung. Sekarang begini. Sabar dulu. Kristen, Islam, Hindu, Buddha. 4 agama yang kita kenal. Kenapa? Selain Yahudi ya, 4 agama. Siapa dan yang mana di... Yahudi. Di Yang Indonesia ini tidak ada Yahudi. Oke. Yang mana dari 4 agama ini yang berasal dari ahli kitab atau orang Yahudi? Yang mana? Kalau orang Kristen tidak berasal dari ahli kitab orang Yahudi, orang Kristen pun berasal itu dari Kristus Yesus yang mengajarkan kebenaran. Paham? Oke. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan Kristen. Satu dalil aja. Baca saja kamu baca saja di dalam kitab situ, pasti ada kebenaran yang dia menjelaskan. Baca saja di Udah. dalam kitab itu. Udah selesai berarti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kau tidak bisa. Kamu lihat begini, kalau dengan saya. Saya minta dalil di mana Yesus mengajarkan Kristen, Anda nggak bisa tunjukkan dalil. Kamu begini kalau dengan saya cuma kau kepanasan. Kalau kamu kena Ya kalau cuman begini saya juga bisa, Bang. Kalau cuman begini saya juga bisa. Bisa juga aku kayak gitu. Bukan orang-orang lain yang kau memegang. Oke, Bang. Oke, Bang ya. Oke ya. Oke, Bang ya. Bukan seperti orang lain. Oke. Salam kenal Saudara Juan. Mudah-mudahan Oke, siap. suatu hari Hormat. Anda jumpa lagi, Anda Salam bisa. hormat, salam sehat, salam damai. Wes. Iya. Oh, oke. Belajar lagi, Bang ya, belajar. Jangan Anda menjadi musuh Bible. Gak bagus. Aku aja cinta Bible ini. Ini Bibleku. Aku cinta sama Bible. Karena kenapa saya cinta Bible? Banyak isi dari Bible ini yang kemudian lebih dulu Al-Quran bongkar habis. Apa yang dikatakan Al-Quran saya ternyata terbukti isinya di dalam. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad walahum azabun azim. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Al-Quran saya menjelaskan itu. Penyeru seperti Bang Suma ini, kata Quran, semisal seorang gembala yang menyeru orang-orang kafir seperti gembala menyeru hewan ternak. Hewan ternaknya hanya mendengar tapi tidak mengerti apa makna daripada suara yang didengarkan. Itu Al-Quran saya mengatakan itu. Silakan saudara-saudara dan muslim yang lain buka kamera. Semangat malam.
Selamat malam. Iya, malam Bang Kristen. Saya Kristen. Baik Bang, baik, baik. Ya, tentu Abang sudah mendengarkan penjelasan saya barusan. Silakan. Ya, benar. Silakan Bang. Tapi menurut saya, abang ini tafsir Alkitab itu pakai hikmat Anda sendiri. Boleh, boleh. Anda mengatakan itu Bahwa boleh. hikmat manusia adalah, Iya, ya, kita tidak Baik. bisa menafsirkan kitab itu sesuai dengan kita sendiri. iya, iya, iya. Ya. Anda, Baik. kita pakai hikmat Anda sendiri itu. Jadi kita baca Alkitab itu, Bang, untuk menyerang iman orang Kristen itu, jangan pakai ayat sepanggal-sepanggal untuk menyerang iman orang Kristen. Oke, oke, oke. Silakan Nanti Anda. saya dengar semua masuk neraka. Ya, silakan Anda jelaskan data yang saya bawa, Bung. Saya bawa data, Bung. Farisi mengikuti Iya, Taurat. iya. Silakan Abang ini jelaskan pada saya maksud Yesus di data Matius 23 nomor 15. Saya Oke. ingin tahu gitu, Bang. Ya, Silakan. saya jelaskan, Bang. Saya Baik, jelaskan. siap. Alkitab ini tersusun rapi, Bang. Alkitab ini tersusun rapi dari Injil Matius 1 tentang kelahiran, pengajaran Yesus Kristus sampai terakhirnya Yesus mati dan naik ke surga. Ya, ini tersusun rapi. Ini bukan acak-acak. Ini tersusun rapi. Jadi pada saat Yesus berbicara itu penginjilan Yesus Kristus. Dan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli kitab. Ya. Yesus datang bukan membawakan agama, tetapi Yesus datang membawakan kerajaan Allah. Ia berbicara mengecam mereka supaya mereka bertobat. Hah? Jadi mana ayat berkata bahwa orang Kristen itu masuk neraka? Tuhan Yesus sendiri saja pemilik surga. Kenapa abang berkata bahwa orang Kristen itu masuk neraka? Jadi abang, saya kasih tahu abang, tafsir Alkitab jangan pakai logika sendiri. Penjelasan Abang terkait Matius 23:15 mana? Kok cuma curhat? Betul. Boleh bang. Saya Silakan. Iya, silakan Abang. Iya, Saya tidak ambil dari ayat 15 saja. boleh. Ya. Dari data 1 sampai 39 juga boleh. 23 ayat 1. Silakan. Perikopnya mengecam ahli-ahli Taurat dan Yes. orang Farisi. Pada Ya. saat itu, ya Tuhan Yesus itu penginjilan Yesus Kristus. Yesus Kristus menyampaikan kebenaran. Ya. Iya. Lalu jadi abang kutip ayat 15 itu, itu Tuhan Yesus menegur mereka karena mereka ahli orang Farisi dan Alkitab, ahli-ahli kitab. Santai aja Bang, santai. Mereka itu Santai. Tuhan Yesus menegur supaya mereka bertobat. Hah? Jangan mendirikan Kristen, bertobat, jangan dirikan Kristen. Tapi kan mereka tetap aja dirikan Kristen, Bang. Oke, di mana Yesus mengajarkan tentang Kristen? Tolong tunjukkan di mana. Ya, saya tidak tanya itu, abangku. Yang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan Kristen? Jangan. Adalah manusia, artinya pengikut Kristus. Siapa? Di mana Yesus mengajarkan kekristenan itu di mana, abangku? Tuhan Yesus menyerahkan kunci kerajaan surga dalam Injil Matius 16 ya. Yang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan Kristen? Saya kan mengatakan tadi, dengar. Saya katakan berdasarkan Matius 23 nomor 15, orang Kristen adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Titik. Anda bantah itu, silakan Anda bantah. Pakai dalil, pakai data, jangan curhat. Iya. Silakan.
Orang Kristen, mana ayat berkata orang Kristen masuk neraka? Matius 23 nomor 15 abangku yang ganteng. Ya, orang Farisi bukan Yesus berkata itu kepada orang-orang Kristen. Itu orang Farisi mendirikan sekte di luar Yahudi, nama sektenya adalah Karistem. Kristus. Saya tidak mau tahu Kristen pengikut Kristus peminum spiritus, saya nggak mau tahu. Yang jelas kata Yesus, ahli kitab, orang Farisi mentobatkan orang di luar menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka, bukan menjadi orang surga. Kita sudah orang yang tidak mengerti tentang Alkitab. Sekarang kalau saya tidak ngerti, sekarang Anda yang ngerti kan? Anda yang ngerti, jelaskan Matius 23 nomor 15, silakan, saya diam. Silakan. Baru mau baca. Nanti abang yang sosokan. Kalau membahas Bible jangan sepenggal-sepenggal. Habis itu Anda tanya, itu tertulis di mana Bang Suma? Anda yang tidak tahu tertulis di mana, Anda pula yang sok nasihatin. Saya ini pakar Bible, pakar. Injil Matius saja. Nah, silakan Anda baca, uraikan abangku, uraikan. Jadi Diuraikan. Ya, silakan. Santai aja. Silakan. saya baca dulu. Ya, habis itu Anda asumsi, lanjut. Ahli Taurat dan orang telah menduduki kursi Musa seminggu turun dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak. Semua pekerjaan yang mereka melakukan dimakai supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang. Nah, di tempat orang dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggalkan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan sorga dan di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukumannya yang lebih berat. Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi deretan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci, tidak sah tetapi bersumpah demi emas bait suci. Sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting emas? Bersumpah demi emas. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin yang berkata. Ya, ini kan ajaran Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus melihat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya pengajarannya mereka itu luar biasa, tetapi mulutnya berbicara, tetapi perilaku mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka bicara. Bedanya dengan Kristen apa? Ya? Bedanya dengan orang Kristen apa? Mas, Bang Suma. Siap. Oke. Orang Kristen Baca tidak semua, satunya, Bang. Baca tidak nomor ada 2.
tidak mengatakan orang Kristen masuk neraka. Apa bedanya orang Farisi dengan orang Kristen? Bedanya orang Kristen 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Coba diulang, dibaca nomor 1, nomor 2. Seperti orang-orang yang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Coba dibaca lagi tuh. Nomor 1, nomor 2 coba dibaca lagi. Itu 2 kali lebih jahat orang Kristen daripada mereka. Itu juga berkata mereka. Ahli Taurat, dengar dulu Bang, gantian kita. Ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dunia hari ini yang memakai kemudian pengajaran Nabi Musa itu siapa? Menyebar kemana-mana. Kristen. Orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, orang-orang Protestan dan sekte lain telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Apa itu? Jangan ada ilah lain, jangan berzina, jangan makan babi, jangan kuduskanlah hisab. Dengarkan, lakukan apa yang mereka katakan. Tapi jangan kau ikuti perbuatan mereka. Mereka hanya menenteng Taurat siang setiap hari Minggu, tapi mereka tidak melakukan. Malah mereka injak-injak. 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Itulah orang Kristen. Makanya di data nomor 15-nya dikatakan apa? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus dong. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus dong. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus dong. Engkau menjelajahi daratan. Paulus dong. Engkau menyeberangi lautan. Paulus dong. Mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Paulus dong. Dan kau jadikan mereka menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang menggenapi ahli kitab, orang Farisi, munafik, nyebrang lautan, jelajahi daratan, mentobatkan orang Roma, Yunani, Belanda, Indonesia menjadi pengikutnya. Siapa itu? Oke, begini saya menjawab. Iya, silakan. Siapa? Siapa itu? Ini Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat 9 sampai 20. Setelah Tuhan Yesus berkata begini, pergilah jadikanlah semua bangsa mereka dalam bangsa dari Oke. Karena Kristus selesai ketika Yesus mati di kayu salib. Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa murid. Oke. Abang, Matius, oke. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Aku guru. Guru apa aku ini? Guru Yahudi. Aku rabinya Yahudi. Aku rabinya. Ya, dengar dulu Bang. Dengar dulu. Gantian. Sebagai rabi Yahudi, aku minta kau jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Maka ketika seorang rabi menjadi guru, maka tempat ibadahnya muridnya itu di gereja atau di sinagoge. Kalau guru Yahudi, rabi Yahudi, rabi Yahudi murid-muridnya ibadah di gereja atau di sinagoge. Abang, dengar. Jawab dulu. Jangan loncat kemana-mana. Seorang rabi meminta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan seluruh dunia menjadi muridnya. Seorang rabi, muridnya itu pantasnya ke gereja atau ke sinagoge. Jawab dengan jujur. Rabi. Seorang rabi. Yesus itu rabi. Yesus bukan pendeta. Dia rabi. Seorang rabi meminta muridnya ke seluruh dunia, menggiring semua manusia untuk menjadi muridnya. Kalau murid seorang rabi, ibadahnya di gereja atau di sinagoge. Jawab. Begini Bang. Apa? Jawabannya apa? Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid seorang rabi di mana ibadah? Di gereja atau di sinagoge? Jawab. Di gereja. Nenekmu kiper. Itulah kenapa kalian disebut 2 kali lebih jahat dan memang sudah pantas masuk neraka. Anda melakukan kebohongan.
Anda melakukan kebohongan. Anda melakukan penyesatan. Seorang rabi menggiring manusia para domba ibadah di sinagoge. Seorang rabi mengajarkan murid-muridnya jangan makan babi. Seorang rabi mengajarkan murid-muridnya kuduskan sabat. Seorang rabi mengajarkan murid-muridnya bersunat. Seorang rabi mengajarkan menyembah hanya kepada Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Ishak. Anda mengajarkan kekristenan kepada bangsa lain, Anda melakukan penipuan yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Camkan itu baik-baik. Di dalam Alkitab tidak pernah berkata Allah Ismail tidak ada. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah Ismail. Anda melakukan penipuan lagi. 2 kali lebih jahat. Anda baca kemudian Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Aku Tuhan akan menjadi Tuhan anak-anakmu. Tuhan keturunanmu secara turun-temurun sebagai perjanjian yang kekal. Baca nomor 23 nomor 26. Lalu kemudian Abraham memanggil Ismail lalu bersunat bersama dengan anaknya. Kenapa Anda mengatakan bahwa Ismail tidak menyembah kepada Allah yang sama? Ismail yang ada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ada Allah Ismail. Anda telah membatalkan perjanjian kekal. Itu perjanjian kekal yang hanya iblis yang bisa membatalkan itu. Hah? Karena dalam Kejadian 16 berkata bahwa menubuatkan tentang Ismail itu seperti keledai liar. Matamu itu terjemahan yang salah. Bahasa aslinya di situ raka. Turunan Ismail, keledai liar. Bahasa aslinya di situ itu tidak sama seperti apa yang Anda katakan. Di situ para, bukan pere. Kalau pere keledai liar, tapi di situ adalah para, lelaki yang subur. Makanya keturunannya memperanakan banyak sehingga Abraham tergenapi apa yang dinubuatkan. Engkau akan menjadi bapa sebagai besar bangsa. Oleh karena anakmu adalah laki-laki yang subur. Original teksnya para bukan pere. Kalian orang Kristen yang 2 kali lebih jahat mempelintir terjemahan kitabnya Yahudi. Paham di situ? Dari mana Ismail menjadi keledai liar? Apa yang Ismail lakukan coba? Dosa apa yang Ismail lakukan? Kejadian 16 keledai liar. Ya? Itu terjemahan yang salah. Itu terjemahan keliru. Itu terjemahan Septuaginta yang mengalami kemudian distorsi tentang sejarah yang sebenarnya dalam kitabnya orang Yahudi. Pahami itu. Pertanyaan saya, ketika ada perintah Eloa Abraham untuk bersunat, siapa anak laki-laki Abraham yang pertama kali bersunat? Jawab. Bengkok lagi kan? Bengkok lagi. Bengkok lagi kan? Satu-satunya anak Abraham yang bersunat bersama dengan Abraham bapaknya hanyalah Ismail. Yang kedua, ketika Abraham minta seorang anak kepada Eloa Abraham, lalu Eloa Abraham mendengarkan doa daripada Abraham, Tuhan menjawabnya dan memberikan nama kepada anaknya itu dengan sebutan Ismail. Anda tahu artinya Ismail? Anda tahu artinya Ismail? Yisma dan El. Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan doa Abraham sehingga dia diberi anak. Maka anaknya dikatakan oleh malaikat, hendaklah engkau menamai anakmu wahai Abraham dengan nama Ismail. Kembali kepada tema, Bung. Kembali kepada tema. Satu-satunya agama yang mendompleng ahli kitab, yang membawa-bawa kitabnya Yahudi di dunia ini hanyalah Kristen. Berarti yang menggenapi menjadi orang neraka menurut Yesus adalah Kristen laknatullah alaih. Itu fakta, itu real. Tidak bang, tidak. Kita Alasannya? Iman orang Kristen dengan Paulus ya, Paulus. Selama ini Anda data, Bung. Paulus. Data, Bung. Siapa orang Parisi? Sabar. Siapa orang Parisi yang mensuplai 13 buku kepada orang Kristen? Siapa? Selain Paulus. Paulus, tetapi Paulus dan dia
Saudaraku, jangan tengkar-tengkuk. Bang. Jangan tengkar-tengkuk. Ya, Jangan tegar-tengkuk. Seorang rasul palsu tidak mungkin tidak mungkin akan dipercayai orang kalau dia tidak berpura-pura bertobat. Makanya dia disebut serigala nyamar dompet. Bagaimana Paulus bisa menyamar domba kalau dia tidak pura-pura bertobat? Bisa dia nyamar domba? dia bertobat, memang dia orang jahat. Dalam kisah para rasul 9, itu tentang pertobatan Rasul Paulus. Oke, baik. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang buas, yang nyamar domba, maksudnya apakah orang ini masih buas atau dia nyamar-nyamar baik menjadi domba? Itu Supaya salah satunya kepada nabimu. Tolong tunjukkan di mana nabiku pernah menyamar sebagai domba Israel. Di mana nabiku pernah mengaku-ngaku murid Yesus. Yang disebut domba itu murid Yesus. Di mana nabiku nyamar murid Yesus. Bukankah Paulus mengaku sebagai murid Yesus, tapi Yesus tidak pernah mengakuinya? Di mana Yesus mengangkat Paulus jadi rasul? Di mana? Yohanes 6:70. 6:70 dari kitab Yohanes, Yesus mengatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Sekarang di mana Yesus dipilih? Memilih Paulus di mana? Paulus itu Yesus memilih sendiri ketika Yesus naik ke surga. Itu pengakuan Paulus sendiri, Cahayu. Itu klaim sang serigala ketika ingin nyamar domba, dia klaim sendiri. Dia mengklaim bertemu dengan Yesus. Padahal Yesus menasihati muridnya, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar muridku. Padahal aku tidak pernah menunjuknya dia sebagai murid. Dia akan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Bang, lebih dari pedang bermata, seperti pedang bermata dua, ya. Maksudnya? Sampaikan Alkitab kepada kami. Tetapi ya balik sendiri menyerang abang. Abang sendiri salah satunya orang Farisi. Saya orang Farisi. Orang Farisi. Ilmunya dari mana itu saya orang Farisi? Ilmunya dari mana? Farisi dan ahli Taurat. Ya. Hanya gara-gara saya menghafal ini, hanya gara-gara saya menghafal, saya disebut ahli Taurat. Perilaku Anda seperti orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Ahli Taurat itu sama seperti ahli waris. Ahli waris itu, Bang, ahli waris itu ada keturunan darah untuk mewarisi harta dari orang tuanya. Ahli kitab ada darah dari Yakub untuk mewarisi kitab. Jangan dong. Syukran sahabat. Bisa. Kalau bicara ahli, Bung, itu bicara darah. Ahli kitab berarti keturunan sang pemilik kitab. Dia punya silsilah. Saya hanya menghafal ini dibilang ahli kitab. Error itu namanya. Itu sakit itu, Bang. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, ketika Yesus mengatakan celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus, orang Farisi, Paulus, orang munafik, Paulus, orang munafik, menyeberangi lautan, Paulus menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, Paulus menjelajahi daratan, mentobatkan orang, Paulus mentobatkan orang, menjadi pengikutmu, Paulus banyak pengikutnya, kau jadikan dia orang neraka, pengikutnya orang neraka. Yang 2 kali lebih jahat, itulah kalian. Tak ada lagi keraguan. Satu-satunya sekte. Dia 108 derajat. Karena dia harus nyamar domba, Bapak. Dia penjahat tetapi kita. Harus dia menyamar domba, harus nyamar domba. Dia harus nyamar domba. Waspadalah.
Iya, waspadalah. Oke, Injil Matius 7, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Tetapi kita di situ ayat 16 berkata bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal. Oke. Buahnya apa? Ada 4. Ketika Buahnya ada 4. Paulus Buahnya ada 4. 1 memanggil Yesus Tuhan. 2 bernubuat pakai nama Yesus. 3 mengusir setan pakai nama Yesus. 4 bermujizat pakai nama Yesus. Ini buahnya di mana? Di Islam atau di Kristen? itu bukan buah, Pak. Oi, baca dalil selanjutnya. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Pada hari terakhir banyak orang manggil aku Tuhan 1, bernubuat pakai nama aku 2, mengusir setan pakai nama aku 3, bermujizat pakai nama aku 4. Itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Wah, itu bukan seperti abang katakan tadi. Lah itu dalilnya begitu. Dalilnya begitu. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Mereka pemanggil aku Tuhan. Bernubuat pakai namaku. Bermujizat pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Itu di mana? Di Islam atau di Kristen, abang? Itu kebodohan abang. Salah tafsir. Ya, buah itu bukan buah mujizat. Bukan. Tapi buah itu adalah buah pertobatan kita. Iya. Dari buahnya. Saudara jangan sombong. Jangan tegar tengkuk. Dari buahnya kau bisa mengenal penyesat itu. Ya. Oh, buah roh. Buah. Buah memang itu paling bodoh. Tidak level. Biasa orang bodoh itu banyak berbicara untuk menutupi kebodohannya. Ya. Tolong tunjukkan di data itu kalau gitu, buah dari pengajar palsu ini itu apa aja, Bang? Coba dibaca dalilnya. Itu buah-buah pertobatan. Oh, jadi buah palsu itu, jadi nabi palsu itu, jadi Kamu mengenal. Buah roh itu yang kamu akan mengenal apakah betul tidak. apa saja? Dari buahnya. Dari buahnya Yesus mengenal dia, Bang. Dari buahnya kau bisa mengenal. Maksudnya dari buah, maksudnya dari pengikutnya kau bisa mengenal batangnya, yaitu pendiri agamanya, bahwa itulah sesat. Ciri-ciri daripada penyesat nabi palsu itu, sabar dulu. Ciri-cirinya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memiliki buah-buah penyesat ini, nabi palsu ini. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sekarang simpel, siapa yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus? Apakah kami Muslim atau kalian Kristen? Hanya kejujuran yang bisa menjawab itu, abangku. Iya betul memang. Tapi kan buah-buahnya itu nampak di Kristen. Bernubuat pakai nama Yesus, Bang. Mengusir setan. Bermujizat. Apakah akan diusir Yesus atau tidak? Diusir, Bang. Diusir. Diusir oleh Yesus. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, tapi dia berasal dari Paulus, akan diusir dari Yesus. Itu fakta, saudara. Jangan sombong. Saya Muslim, tapi saya kaji ini dengan akal sehat, dengan hati. Anda hanya modal doktrin dogma. Hanya karena terlanjur Anda Kristen dari lahir. Dan karena terdidik menyanyi lagu rohani di gereja. Bukan karena ilmu. Beda dengan abangmu ini. Saya siang malam mengkaji ini dengan akal. Bukan dengan kebencian. Saya pakai akal budi, Bang. Sesuai dengan perintah Yesus. Harus pakai akal budi. Gitu. Kalau cuma ngotot aja pantat ayam juga bisa. Oke. Silakan. Jangan sombong terhadap kebenaran. Ya, akui aja bahwa Bang Suma lebih paham Bible dari kalian. Akui aja. Gak usah sombong.
Kalian cuman kaget aja kan? Loh kok ada bisa orang Muslim bisa lebih paham ya? Lebih terdata. Memahami Bible itu lebih konkret lagi daripada pendeta dan pastor di gereja. Kok bisa? Ya iya, karena kami belajar. Kami ada ilham. Kami ada Roh Kudus. Ada pembimbing untuk melakukan itu dan mengajarkan itu. Tinggal Anda pakai akal. Masuk akal enggak? Atau masuk akal? Halo Saudara John. Apa lagi kita? Buka kameranya Bang. Silakan. Tadi sudah. Anda sudah kena impus. Mau naik lagi? Ya. Diulang lagi berarti. Putar-putar cari orang apa toh? Ada sih Bang. Cuman karena dia berebutan dengan umat Islam juga mau naik. Ya, jadi gimana? Oh, yang umat Islam itu memberikan kesempatan juga karena ini mereka kayak apa? Bukannya mau bilang apa tapi macam mengganggu apa? Iya udah wes. Oke, mau curhat apa lagi? Tadi kan udah keok tadi. Wah, tidak keok. Itu kan tadi abang kan sudah gini ke saya tuh. Kan? Iya, maksudnya udah selesai. Ini kan tanya apa nih? Menyerang? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Apalagi kan aku jelaskan tadi dan Anda tidak bisa. Anda bingung mau melangkah kemana lagi kan tidak bisa lagi kan? Bukan bingung mau melangkah. Tapi Anda yang sendiri sudah bikin tangan begini ya. Saya pikir berarti Anda menyerah. Bukan. Maksudnya itu dihentikan karena Anda sudah keok tadinya kan gitu Bang. Apalagi? Nggak ada kan narasi kan 2 kali lebih jahat. Ada yang mana? 2 kali lebih jahat. Orang jahat dong. Masa orang yang keluar dari bilang Tuhannya Yahudi. Anda memaksakan sembahan kalian itu menjadi sembahannya agama lain kan aneh. Apa yang keluar dari tubuh? Siapa yang mengatakan? Iblis apa? Siapa? Orang itu. Yang mana tuh? Abang tenang aja bang kalau tidak mampu menjawab. Anda mengatakan yang keluar dari dalam kubur itu orang Yahudi. Itu siapa yang mengatakan itu? Siapa yang bilang? Yesus yang mengatakan kok bahwa keluar dari kubur. Data mana yang Yesus mengatakan? Iya, datanya mana? Coba Anda buka saya lihat. Anda bilang saya lihat. Mana Yesus yang kata dia keluar dari kubur? Matius 12:38 sampai 40 itu. Anda baca, kita mengklarifikasi Anda punya ayat itu. Cepat. Di situ Yesus mengatakan bahwa anak manusia baca yang jujur ya, jangan baca ini ayat ya. Anak manusia itu keluar dari kubur pada hari ketiga, itu tanda yang diberikan kepada orang jahat. Nah, agama mana? Sabar dulu. Agama mana yang menjadikan simbol keluar dari kubur, hari kebangkitan, hari ketiga itu sebagai simbol agama? Kan cuman Kristen, Bang. Berarti Kristen ini adalah orang jahat. Jangan kamu mengintervensi langsung orangnya langsung begitu, tidak boleh. Yesus mengatakan itu bukan aku. Iya, sabar. Cak Ayu. Sabar. Saya mau mengklarifikasi kau bahasa ini. Kadang-kadang kau parlente putar balik ini. Sabar. Oh, bisa buka bang. Tidak ada ya. Gak lama kupu juga tutup panci bang abang ini. Silakan Cak Ayu, kelamaan. Sabar. Ibu tidak lihat semua. Sabar. Saya tantang kau pengayat tadi itu. Saya tantang kau. Sahabat Sisi Barakallah, Ida Parisa, teman-teman yang hadir di sini, Masya Allah. Florence-nya, absen-absennya dong. Biar semakin banyak yang nyimak. Kau bilang sudah. Itu ayat mana yang tadi kau bilang itu, sebutkan.
Matius 12 nomor 38 sampai 40 Cak Ayu. Aku kan kacamata baca, ada lagi. Kacamata renang. Bukan kacamata renang, kacamata baca. Kau di takaruan saya cuma. Udah siap dibaptis kan? Ada kacamata. Sabar dulu, saya lihat kacamata dulu. Supaya saya mau tantang kau ayat yang kau tipu-tipu ini. Firman tidak bilang begitu, kau tambah-tambah kali. Love orange-nya teman-teman. Firman tidak bilang Absen. kalimat. Sabar sebentar, saya ambil kacamata. Itu ada yang saranin pakai kacamata las katanya. Goblok itu. Nah itu pakai goblok tapi dipakai juga kacamata las juga nya dipakai. Dia kau bilang Matius berapa tadi? Matius 12 nomor 38 sampai 40 Cak Ayu. Sabar. Matius 12. Kita baca ayat ini ya. Matius 12 ayat berapa? Cuma bilang. 37 sampai 38 sampai Sabar. 40. 37. 38. Sabar. 38 mulai dari 38 sampai 40. 37 ke 38 ini yang mana yang benar? 38 Cak Ayu macam orang haid agak sensitif. Aku baca ya. Coba kamu baca dulu. Kamu baca baru sama. Situ yang baca. Kamu baca Sudah sama ada di ayatnya ini. depannya. Kamu baca Sudah sama ada. Sudah ada di depannya masih suruh orang kurang kerjaan. Baca. Kau dengar saya baca ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat sesuatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia. Ini menurut apa nih? Udah pakai kacamata masih begitu. Ini menurut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus, bukan Yesus ya, yang kau sembarang. Sudah itu. Nah, lalu kamu mau menguraikan ayat ini seperti apa yang tadi kamu bilang sama dengar. Kalau kau bilang kata kau itu orang pintar, kau itu orang tahu. Kan dibilang sampai 40. Nah, sabar. Sebab seperti Yesus tinggal di dalam perut, seperti Yunus tinggal di dalam ikan perut. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe dan bangkit bersama angkatan ini dan mengakunya juga. Lalu kau mau coba ayat dari yang 38 sampai 40 itu menurut pemikiran kamu. Apa yang kamu bisa uraikan tentang ayat ini? Saya tentang kau. Orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi datang kepada Yesus. Guru. Pelan saja, jangan kau teriak kuat terlalu. Pelan saja, jangan kau keperasan. Pelan saja. Kami menuntut setanda. Berikanlah tanda kepada kami. Lalu Yesus berkata, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Untuk siapa? Untuk siapa? Jawab.
Untuk siapa? Aku bilang jawab. Jawab. Anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam lalu bangkit, itu tanda untuk siapa? Jawab. Jawab. Jangan nggak pakai suara. Jangan pakai suara bahasa isyarat. Pakai suara keluar, suara keluar. Suaranya keluar. Jangan pakai bahasa isyarat. Aku pengen dengar suaranya. Jangan pakai bahasa tubuh, bahasa suara, keluar suara. Jangan sembunyi, pura-pura. Gak boleh gitu dong. Yang jujur dong. Jangan pura-pura. Saya tanya, menurut Yesus, angkatan jahat dan angkatan tidak setia minta tanda. Apa tanda yang diberi kepada mereka? Yang kalian peringati selalu kebangkitan Yesus Kristus. Siapa yang memperingati kebangkitan Kristus? Siapa? Siapa? Angkatan jahat. Apa nama agamanya? Apa nama agamanya? Apa nama agamanya? Kristen. Kenapa kamu bicara dalam hati? Jangan berfirman dalam hati. Keluarkan suaranya, keluarkan. Gak kedengaran di sini, gak kedengaran. Keluarkan suaranya. Siapa yang memperingati kebangkitan Kristus? Siapa yang memperingati kebangkitan anak manusia? Siapa? Kau ini baru tahu kalau kamu ini kata bilang kamu orang pintar padahal baca firman tidak tahu isi firman. Pengertiannya firman seperti apa, kau bodoh. Saya ulang lagi. Tahu. Saya ulang lagi, dengar gantian. Kamu dengar. Gantian. Angkatan jahat minta tanda dan tidak diberikan tanda kepada angkatan jahat selain 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Dengar saya jelaskan. Pertanyaan saya. Siapakah yang diberi tanda bangkit pada hari ketiga? Angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Orang ini memang paling buta huruf. Kau dengar saya jelaskan, maka mengerti. Baik, Cak Ayu. Dengar saya jelaskan, maka mengerti. Iya, Cak Ayu, Kau silakan. jelaskan barang yang bikin orang jadi bodoh. Firman bicara lain, kau bicara lain. Silakan. Bodoh kau. Silakan, Tante. Kenapa kau tutup mulutmu lagi? Gemar kali kau tutup mulut. Buka mulutmu itu, buka mulutmu. Kau mau menjelaskan, tapi kau tutup mulutmu. Buka mulut. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aku pengen dengar apa penjelasanmu. Nah, silakan Anda jelaskan. Apa maksud daripada angkatan jahat minta tanda dan diberikan tanda Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan dan perut bumi? Siapa yang melakukan angkatan? Anak ini orang mau jelaskan dipotong lagi. Gak lama. Dengar saya jelaskan. Lama saya cabut giginya nanti orang ini. Aku juga baru mau dengar. Silakan. Cepat kau jelaskan. Silakan. Kau dengar saya jelaskan. Kau dengar. Tujuan daripada Yesus telah mengatakan kepada angkatan-angkatan ini, karena angkatan-angkatan ini adalah angkatan-angkatan bodoh, tidak tahu mengerti tentang perumpamaan Yesus ini. Kan udah aku bilang, angkatan goblok ini minta tanda dan tidak akan diberikan sebuah tanda kepada angkatan goblok selain anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Bangkit dari kubur itu tanda yang diberikan untuk angkatan jahat atau angkatan benar. Jawab. Juma, kau bisa dengar saya bicara ke tidak? Saya mau jelaskan, kau potong-potong untuk apa? Dengar dulu. Saya bangkit dari, tapi kau potong-potong. Sebelum Anda jelaskan, bangkit dari kubur itu Yesus berikan sebagai tanda untuk orang jahat atau untuk orang benar. Silakan Anda jawab. Bangkit dari kubur itu adalah satu tanda yang diberikan kepada orang yang tidak paham, yang tidak mengerti seperti ahli Taurat orang ini.
supaya mereka mengerti bahwa tanda itu kedatangan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu mereka datang mau mencoba Yesus dengan memberikan tanda, tapi Yesus tidak menghiraukan mereka. Karena Yesus tahu mereka-mereka ini adalah mereka-mereka yang menghujat, membinasakan nama Kristus. Kau tahu, kau paham boleh. Jangan kau bicara lari dari itu. Jangan kau pikir sini. Jadi bangkit dari kubur itu tanda untuk siapa? Untuk orang-orang Farisi dan semua manusia yang membaca pada saat ini juga harus tahu dan mengerti. Wah, kau tertawa itu kebodohan. Kau tertawa itu kebodohan. Kau buka Dalilnya aja, ayo kenapa kau pelintir dalilnya? Sampara. Mama, betapa jahatnya pengikut orang Farisi yang 2 kali lebih jahat. Terbukti malam ini 2 kali lebih jahat. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda anak manusia akan keluar dari kubur. Itu tanda untuk orang jahat, tuyul. Cuples. Nggak lama bikin emosi juga kau ya. Bodoh kali kau jadi orang ya. Udah tua masih tolol. Astagfirullah, nggak boleh terlalu jujur, Bang Suma, nggak boleh. Jangan terlalu jujur, Bang Suma. Jangan. Istighfar. Jangan terlalu jujur, Bang Suma. Angkatan jahat minta tanda. Dan tidak diberi tanda kepada angkatan jahat. No, saya tidak beriman. Saya tidak beriman kepada anak manusia keluar dari kubur, abang. Seperti kau. Siapa yang memperingati kebangkitan ketiga? Siapa yang memperingati? Seperti kau. Siapa yang memperingati? Siapa yang memperingati kebangkitan hari ketiga? Siapa, Bang? Saya. Bukannya abang. Yang kebangkitan Yesus selalu Anda peringati. Bukannya itu tanda untuk orang jahat. Itulah sinkronisasi angkatan jahat dengan yang menjadi pengikut Farisi yang 2 kali lebih jahat. Begitu sudah. Murid-murid Yesus, orang Yahudi tidak menerima tanda angkatan jahat. Ketika mereka melihat ada yang bangkit dari kubur, mereka mengiranya hantu. Angkatan jahat mengiranya Tuhan. Itulah kenapa disebut 2 kali lebih jahat. Murid-murid Markus 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Itu angkatan benar. Orang mati kok bangkit? Ya hantulah. Tapi orang jahat bangkit dari kubur dikiranya Tuhan. Itulah bukti kalian adalah angkatan jahat. Begitu Samuding. Kok naik lagi? Nggak ada malu rupanya ya. Sabar ya saudara Juan, duduk dulu, atur napas dulu. Minum tuak dulu 1 cergen. Habis itu saya naikkan lagi. Duduk aja situ. Kamu baca Bible. Setelah itu saya naikkan lagi nanti. Semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Iya, Sada Ketua. Juma, sampai kapan kau nggak bertobat kau Bang Juma? Bawa aku bertobat, Bang. Kayak mana caranya bertobat? Sesatkan umat Islam Juma. Aku sesatkan umat Islam? Iyalah, kau sesatkan umat Islam. Kenapa bisa, Bang? Dengan ajaranmu itu. Ajaranku yang mana? Juma, bertobatlah kau Juma. Ya, kalau saya bertobat, saya mau kemana? Jadi Kristen yang makhluk kuburan gitu maksudnya. Kan. Jadi? Yesus Kristus itu sebagai Tuhan.
Tobat. nenekmu, matamu. Bertobat kau. Siapa yang mengajarkan begitu? Jangan kau sesatkan Muslim di Siapa Indonesia ini. yang mengajarkan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan? Siapa yang mengajarkan? Juma. Siapa yang tahu kau, Juma? Siapa yang mengajarkan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan? Siapa? Astagfirullah. Dasar pengikut Paulus bangke. Juma, Siapa yang mengajarkan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan? Menyesatkan Muslim Indonesia kau Juma. Ya Allah ya Karim. Jadi harusnya Kau umat bilang Islam- ya Allah ya Kristus. Memang kau menyesatkan Muslim kau di Indonesia ini. Jadi harusnya gimana umat Muslim itu? Tobat kau, tobat. Dengan cara apa bertobat? Tobat kau. Dengan cara apa? Tuhan. Nenekmu Muslim. nenekmu Tobat kiper. kau. Siapa yang harus mengajarkan Tobat. untuk mengakui Yesus Tuhan? Coba. Tobat Siapa? kau Bang Juma. Siapa Masih yang ada mengajarkan? kesempatan. Siapa yang mengajarkan untuk mengakui Masih Yesus ada sebagai Tuhan? kesempatan Bang Juma. Tobat kau. Kau nggak bisa jawab, Bung. Kau cuma Tobat bilang kau Bang tobat. Juma. Tobat. Saya Tobat. tanya, Tobat saya kau, boleh Bang Juma. bertobat sesuai dengan Astaga. harapanmu, sesuai dengan mimpimu. Tapi ajarkan saya, siapa yang suruh saya menerima Yesus sebagai Tuhan? Siapa? Tahu nggak kau Dajjal kayak mana Dajjal? Udahlah. Kalau nggak Hah? bisa diskusi Nggak sanggup kan? Nggak sanggup di kan? bawah. Dajjal Nggak sanggup, itu kan? Kristus yang kau sembah. Itu Dajjal yang keluar dari kubur itu. Itu Al-Masih, itu Kristus. Dajjal itu Kristus, Kristus itu Al-Masih. Mesias itu Dajjal. Yang keluar dari kubur itu kan Mesias toh, Kristus toh, ya itulah. Blow on. Mulut gigi kok selebar pagar kantor gubernuran. Tetapi tadi saya penasaran bahwa apa yang tadi mengatakan di Anda bahwa bertobatlah Bang Juma kau itu, bertobatlah kau. Itu maksudnya apa? Saya disuruh mengakui Yesus sebagai Tuhan. Emang saya gila apa? Dia tidak, dia tidak. Saya masih waras. Bagaimana mungkin saya mau mengakui ajaran orang Farisi? Nggak mungkin dong. Orang Farisi pengikutnya 2 kali lebih jahat menjadi orang neraka. Masa saya mau ikut-ikutan? Sorry ya. Ayat mana yang Apa? Ayat mana yang bilang 2 kali lipat? Tadi yang kita baca Matius 23:15, pengikut orang Farisi, orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Masa saya harus ikut? Tidak di situ terus 2 kali lipat kau ini tambah-tambah saja kau. Tuh yuk. Baca. Baca. Dibilang Juma bertobatlah kau, bertobat, bukan bertobat. Masa saya harus menjadi pengikut orang Farisi, nenekmu? Jodoh itu bilang, nanti daripada dia bilang bertobat itu, rubahlah kau punya cara berbicara tipu-tipu itu. Jangan sakit hati dong. Terima kebenaran itu, bos. Kebenaran ya kebenaran. Jadi Sorry. kamu ya bukan cuma saya kok tidak bisa mau kesana boleh. Ngomong apa sih Anda ini? Ngomong terus. Tapi tidak ada hal yang positif dari apa yang Anda sampaikan. Sorry teman-teman, jaringan saya kok error ya? Kok bisa? Halo Bang, selamat malam Bang. Malam juga bosku. Abangku, aku tadi itu mengikuti si Aidis itu nah Bang. Nah, jadi dia itu selalu membahas APPI Bang. Nah, jadi tadi itu Tunggu ya teman-teman ya, tunggu ya, sabar ya. Jaringan saya lagi gangguan nih. Sabar. Ini gara-gara orang ini nih.
Jadinya YouTube-nya error. Gara-gara dia nih. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam dari Pontianak. Iya bang, makasih bang. Oke, silakan buka mic-nya. Buka mic-nya. Silakan Anda baca Matius 23 nomor 15. Matius 23 nomor 15. Iya, Ya apa lagi? Itu mau bahas tentang apa lagi? membahas tentang Kristen orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Saya menghadapi kau itu saya santai. Saya tidak emosi Juma. Kau nih mau bikin emosi saya. Kau mau emosikan saya. Wah. Kita bikin emosi tidak bisa Juma. Bukan mau bikin kau emosi, kawan. Kalau kau It- kau begini. itu tertulis di kitabnya. Gimana sih? Tertulis di kitabmu sendiri. 23 berapa kau bilang saya tentang kau? Jangan 15, Cak Ayu, 15. 15. Kalau orang lain boleh kalau kau dan saya sadar dulu. Kalau lain kau kas bodoh-bodoh. Iya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang yang munafik sebab kamu mengurangi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang. Di sini bilang satu orang, dia bilang orang-orang ini. Satu orang saja menjadi penganut agamamu dan sudah dia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Apa maksud dari ayat itu Juma? Selamat tanggal. Maksudnya ada ahli Taurat, ada orang Farisi menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri gitu. Ya itu dia. Jadi pengikut orang Farisi itu ada Orang Farisi ini siapa? orang Farisi satu-satunya yang nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang luar masuk pengikutnya hanya Paulus. Kamu tahu orang-orang yang baik apa orang-orang jahat? Tanya-tanya kau. Pengikutnya orang neraka itu ya orang jahat, cuman Begitu tahu. Seperti tahu. saya enggak mentobatkan orang menjadi Kristen. Saya tidak mentobatkan orang untuk menjadi pengikut ahli Taurat. Kamu bilang lain. Kamu bilang begini, saya akan membagikan ilmu dengan kamu, saya akan cuma mau kamu itu agar supaya jangan lagi kamu mengikuti agama kamu sama supaya kamu itu bertobat mengikuti kau. Iya kan? Kau penyesat begitu. Oke, baik. Tadi di sana tertulis ahli Taurat. Tertulis orang Farisi. Ahli Taurat siapa? Siapa itu? Paulus Ahli Taurat siapa? Paulus. Paulus ada di zaman ini. Ada dong. Nah itu baca rentetannya di data 36. Aku berkata kepadamu semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Yesus dengan Paulus satu angkatan tidak?
Yesus Paulus satu angkatan Saya- tidak? Yesus dengan Paulus bukan berbicara masalah angkatan. Masa kamu menciptakan bahasa dan menjebak saya? Bukan orang. Yesus dengan Paulus satu zaman enggak? Oh, kau itu penyesat cuma. Paulus Itu aja terus. bertobatlah cuma dari perkataan sesat, perkataan penipu, perkataan melucu. Saya ulang lagi. Paulus dengan Yesus satu zaman enggak? Paulus dengan Yesus itu tidak sama, jauh berbeda. Beda zaman. Beda zaman. Pokoknya beda apa saja beda. Oh ya udah, syukur kalau gitu. Wah, Oke. Semuanya beda katanya tadi. orang ini Tadi ada bertanya mengatakan sesuatu. beda. Yesus juru selamat. Beda dengan Paulus. Yesus Jadi juru, saya- Paulus juru tidak selamat. Hei. Makanya tadi ada Saya mengatakan barusan. bahwa cuma bertobatlah dari mulut. Yang membaca Jangan tegar tengkuk, bosku. kebenaran orang. Agama di luar Yahudi yang menjadi pengikutnya, yang mengklaim sebagai pengikutnya itu hanya agama Kristen, bosku. Kamu itu kalau ketemu dengan kau kasih tahu kamu itu kalian itu dengan orang lain. Kerasukan apa itu? Kerasukan bungkusan Indomie. Orang makan isinya, dia makan bungkusnya. Halo, Bung. Halo, Halo juga. selamat malam Bang Suma, apa kabar? Semangat pagi. Alhamdulillah, sehat. Oke, Bang Suma, saya mau bertanya nih Bang Suma. Boleh? Kerjamu Oke, kan Bang dari Suma. dulu bertanya. Memang lahir untuk bertanya. Oh, boleh, nanti Bang Suma juga boleh bertanya kok. Oke, pertanyaan saya Bang Suma, yaitu mendekati zina di bumi itu haram. Hamar haram. Pertanyaan saya, saat itu kan di bumi. Kalau surga itu masih haram atau sudah menjadi halal? Itu pertanyaan saya. baik. Saya minta data. Kalau haram pun saya minta datanya. Kalau halal pun saya minta datanya. Silakan. Baik. Jadi surga itu bukan lagi tempat larangan. Cuman di bumi ini tempat larangan. Di bumi jangan makan babi. Di surga kalau kau makan babi boleh. Karena di sana bukan lagi tempat ujian. Surga itu tempatnya membalas dari apa yang menjadi ketaatan di bumi ini. Jadi yang dikatakan berzina adalah orang yang melakukan persetubuhan tanpa syarat sah yang menjadi aturan Tuhan. Nah, sekarang aturan Tuhan di surga ada nggak tentang wanita dan laki-laki? Ada nggak? Berikan mahar, lamar, ijab kabul, ada nggak seperti itu? Ya nggak ada. Kenapa? Karena Tuhan sudah menghalalkan. Berbeda di bumi. Anehnya di Kristen, di bumi boleh di surga nggak boleh. Di bumi tempat di mana Tuhan mengatur aturannya, dan di surga membebaskan kemudian hambanya, malah dibalik. Di bumi tidak ada aturan, di surga mereka baru punya aturan. Di bumi mereka bebas mau ngapain aja, tapi kalau di surga nggak boleh ngapain aja. Di surga hanya bisa menari, memuji, terbalik, agama koplak. Bumi ini tempatnya orang mengejar harta surga. Di surga tempat panen, tempat menikmati. Kristen dibalik. Di bumi bebas mau ngapain aja.
nggak boleh lagi diatur tentang makanan, nggak boleh lagi diatur tentang minuman, nggak boleh lagi diatur tentang hari-hari, nggak boleh Kristen itu. Tapi giliran di surga, serba diatur kawan-kawan. Nggak boleh ngapa-ngapain, bisanya cuman menari doang. Di surga yang ketemu, begini terus dia, begini terus di sana nih. Dalam kehidupan kekal, ini terus dikerja dalam kehidupan kekal. Bayangkan itu, kalau berjoget begitu sampai kehidupan kekal, apakah tidak pegal betisnya? Betisnya bisa meledak. Aneh kan agamanya? Di bumi bebas. Galatia 5 nomor 2. Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Malah Paulus mengajarkan apa? Kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah anak-anak. Di bumi bukan hamba, tapi di surga mereka baru hamba. Di surga Kristen gak boleh ngapa-ngapain. Gila gak tuh? Hidup taat di sana, memuji dan menari. Koplak. Agama sedeng kebalik. Sudah bisa saya tanggapi Pak Ustadz Suma? Silakan Pak Pendeta. Mes. Saya bukan pendeta ya. Saya juga bukan saudara. Ustadz. Ini di Matius 5, saudara kan mengatakan di bumi boleh. Padahal di Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia Itu sudah murid berzina Yesus. dengan dia di dalam hatinya. Saudara, Itu murid itu Yesus. pernyataan Anda adalah salah. Itu murid Yesus. Sebentar, saya Itu bukan selesaikan Kristen. dulu Pak Ustadz. Itu bukan Sebentar. Kristen Pak Pendeta. Jangan kau Saya tipu-tipu bukan di pendeta. sini. Saya selesaikan dulu Pak. Iya, tapi Ya. jangan tipu-tipu. Aku Ya. nggak suka. Aku nggak suka Matius nipu-nipu. 5 ayat 28. Matius Itu 5 ayat 28. ajaran untuk siapa? Matius 5 ayat 28. Itu ajaran untuk siapa? Untuk murid-murid. Siapa murid Yesus? Saya murid-murid. Yahudi Saya murid. atau Kristen? Setiap Nenek orang yang kiper. dibaptis dalam nama Bapa. Udah. Kau dari dulu kau suka Sebentar nipu-nipu terus dulu. kerja mau penipu. Penipu. Sekali kau nipu kau. Matius itu Yesus tujukan kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen. Kristen itu ajarannya murid Paulus. Apa pula kau? Lakukan lagi yang Yesus ajarkan. Yesus sudah mati untuk menebus kalian. Ngapain lagi kau atur-atur dirimu dengan aturan Yesus? Tapi sudah ditebus. Aneh-aneh aja kalian ini. Ada apa lagi Juma dengan orang itu Juma? Dia melakukan penipuan, Paman. Bukannya kau yang buat penipuan. Oh, enggak dong. Enggak. Menjelaskan, dia mau menjelaskan yang sebenarnya kan. Oh, saya udah kenal dia. Saya udah kenal. Dia suka nipu. Allah, itu yang kamu katakan. Di dunia ini, menurut Yesus, menurut Paulus, kalian bukan hamba Tuhan di bumi ini. Kalian bukan hamba Tuhan. Berarti kalau bukan hamba Tuhan, ya tidak ada perintah Tuhan untuk kalian, karena kalian bukan budaknya. Terus, nanti di surga baru kalian menjadi menjadi orang yang taat. Tidak boleh ngapa-ngapain. Cuma Iya, malam Bang Juma. malam juga, Bu. Saya nggak mau buka kamera karena saya nggak mau bertanya. Saya mau menyampaikan pernyataan saya aja untuk Bang Juma. Jadi begini Bang Juma, saya ini kan sebenarnya kan Kristen. Halo Bang Juma. Iya. Nah, saya itu belajar sering membaca Alkitab itu dari Kejadian sampai masuk di Perjanjian Baru sudah sampai Wahyu. Iya. Memang kalau saya mau jujur ya, kalau kita menggunakan akal atau menggunakan logika,
saya berani berkata jujur malam ini dengan alasan yang kuat bahwa sebenarnya kalau dari yang saya pelajari berdasarkan dalil-dalil, saya berkata jujur bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena gini alasan saya. Yang pertama, dia kan mencari manusia, dia mengantuk, dia tidur, ya kan? Orang yang tidur itu kan tidak sadar. Sedangkan dunia ini kan terus berputar, ada yang ngatur. Kalau dikatakan Tuhan, dia sendiri berkata kan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ya kan? Terus yang kedua, Dia adalah seorang Kristen yang sudah menyadari bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang tidak masuk akal. Karena tidak mungkin ada Tuhan tidur. Gitu maksudnya. Jadi harus diakui apa yang ada di dalam Bibelnya itu bertentangan dengan akalnya, gitu maksudnya. Silakan non-muslim ajukan permintaan. Oh, tipu-tipu lagi, sakit lagi nanti. Terus jangan di-kick dulu. Iya, gondrong rantasa. Kan, Kau jangan kita nipu-nipu. diskusi baik-baik. Bung, apa kamu pikir iblis itu datang dengan angkara murka kepada Adam? Enggak, dia datang dengan baik-baik. Sampai Adam dan istrinya jatuh. Saya tanya dulu sama Anda. Saya tanya dulu. Tadi host kan bertanya. Saya tanggapi ya. Tunggu. Saya tanggapi jawaban. Tunggu. Matius 5 yang Anda bawa tadi itu untuk Kristen. Iya. Sudah berapa banyak orang Kristen yang ditusuk matanya? Ditusuk mata? Apa hubungannya? Kan dalilnya jelas. Bila matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Kenapa kau nggak cungkil mata? Loh, kan dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Kau menyakiti tubuhmu, maka engkau akan binasa. Apa? Kata siapa itu? Kata siapa? Yesus yang Mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan? Tubuhmu adalah bait Allah. Di mana Yesus mengatakan itu? Dia katakan dari murid-muridnya. Saya ingin tanggapi dulu. Saya tanggapi jawaban Pembohong. Bang Suma tadi mengatakan. Penipu, pembohong. Sekarang dalil itu mengatakan bila matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Betul? Betul enggak? Kau itu betul. Jangan di-mute. Enggak, saya tanya samamu. Di situ diperintahkan oleh Yesus, jika matamu menyesatkan engkau, maka cungkillah, sebab adalah lebih baik kau masuk tanpa mata di surga daripada kau masuk ke dalam neraka dengan dua matamu. Benar nggak Yesus mengatakan begitu? Iya. Betul nggak? Betul? Iya. Betul? Betul. Nah, di mana saya bisa dapat gereja yang penuh dengan orang yang dicungkil matanya, orang buta? Di mana? Bukankah setiap hari muncul data-data persinahan di agama Anda? Kenapa nggak potong tangan? Kenapa nggak cungkil mata? Kalau kalian pengikut Yesus? Ya, sudah bisa saya jawab. Nggak, silakan. Kau nipu lagi, putih tendang sampai neraka ya. Oke. Ada ayat yang mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Itu beda tuyul. Jangan kau hantamkan. Jangan kau hantamkan. Jangan dengarkan saya. Dengar. Sekarang saya tanggapi Anda lagi. Baca nomor 20-nya. Baca nomor 20 dari Matius 5 itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik. Udah, kau turun. Kau pindah ke alam lain. Jangan kau di sini. Dari dulu kau selalu bikin emosi saya. Itu sombong kali, bodoh, penipu, bahlul. Bang. Ada gila-gilanya kau tuh. Kalau kau merasa bahwa Matius yang kau bacakan itu
adalah untuk orang Kristen. Matius 5, 20 sampai 48. Kenapa saya tidak pernah menemukan ada pendeta buta matanya gara-gara dicungkil? Berapa banyak kejadian tragedi jemaat telah dinodai oleh pendeta? Mana matanya ditusuk? Pandai-pandai itu RK. Selingkuh dia, selingkuh. Kedapatan oleh istrinya sendiri. Matanya dicungkil nggak? Oh, nipu-nipu. Pikir kita nggak paham data apa? Lanjut, Bung, lanjut. Malam, Bang. Malam. Aku kembali ke tadi, Bang. Boleh. Aku mau bicara lagi satu hal yang paling krusial nih, Bang. Memang kalau bicara tentang kitab suci, kita nggak punya kitab suci. Itu kitab sucinya orang Yahudi. Iya kan, Bang? Iya, betul. Nah, dari kitab suci orang Yahudi itu, banyak ayat-ayat yang dirubah kan. Yang akhirnya kan kita seolah-olah membuat narasi seolah-olah kita ini udah benar. Saya sampai detik ini, Bang, sampai malam ini pun saya tetap mengatakan bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu yaitu Allah sebenarnya. Oke. Dan saya Sebelum lebih jauh, Abang ini Katolik atau Protestan? Saya ini sebenarnya Protestan. Teman-teman, beliau nggak bisa buka kamera, belum cukup. Jadi sebenarnya Kita kasih waktu sebentar. Iya, lanjut. sebenarnya gini, Bang. Kita ini udah terdoktrin dengan cara-cara yang salah dan sesat, dan kita terus akan berlanjut entah sampai kapan. Saya mau bilang teman-teman semua sekalian, coba kita bicara pakai hati nurani kita, pakai logika kita, pakai akal kita. Kalau contohnya orang Kristen mengatakan bahwa itu Tuhan, dan orang kalau tidak percaya dia maka akan masuk neraka. Pertanyaan saya gini, terus orang-orang yang hidup seperti Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain yang duluan dari dia, apakah manusia-manusia zaman itu semua harus masuk neraka? Akal saya juga kan? Nah, betul. Benar. Sedangkan saya juga harus mengakui bahwa Nabi Muhammad itu memang datang Nabi terakhir dari keturunannya Bani Ismail. Dan Bani Ismail itu ada dalam Alkitab. Kejadian itu ada. Tapi orang Kristen itu betapa bencinya mereka kepada Hagar dan akhirnya mengatakan bahwa tidak pernah ada dalam kitab itu tentang Nabi Ismail. Padahalnya kalau kita mau runut cerita, Nabi Ismail itu adalah keturunan Abraham. Kan Abraham itu kan bukan orang Israel, dia itu kan orang dari Irak, dari keturunan-keturunannya orang Islam sekarang kan. Jadi memang sebenarnya Nabi Ismail itu Dengar itu, Juan, dengar itu. ya kan? Siapa yang berani bantah argumen saya? Nabi Ismail itu diberkati Tuhan atau tidak? Siapa berani? Diberkati. Abraham mengatakan, bagaimana dengan garis keturunanku, ya Allah? Terus dia mengatakan, akan aku berkati dan dia dan aku akan rahmati dia. Terus salahnya di mana? Kan? Sedangkan Dengar itu, Juan. Nabi Abraham itu kan punya 3 istri kan. Yang pertama Sarah, yang kedua Hagar, yang ketiga Ketura. Ya kan? Terus kita jangan ngambil dari garis keturunannya Ishak aja yang jadi panutan. Sedangkan Ismail seolah-olah tidak pernah ada. Ngaco kan logika kayak gitu kan. Berarti kita menghilangkan semua apa yang menjadi firman Tuhan dalam Alkitab kan. Salah kita kan. Dengar itu, Juan. Orang-orang Arab itu dari keturunan Ismail. Dan mereka itu memang diberkati. Mereka itu diberikan rahmat. Makanya kenapa mereka jadi bangsa yang kaya, bangsa yang betul-betul punya kekayaan yang luar biasa. Karena mereka dirahmati oleh Tuhan. Dengar itu, Juan. Kalau kita mau bicara tentang Yesus sendiri berkata kan, aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri. Ya. Aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang. Sekarang orang itu digaris bawahi, Bang Duma. Dengar itu, Juan. Ya. Jadi aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang. Kata orang itu manusia atau bukan? Manusia. Dengar itu, Juan. Sudah bicara saya ada dengar ini. Jadi kata orang itu berujuk Jangan tutup mulutmu.
Biar kau dengar. Ini kan kita harus tahu harus itu. Saya tutup mulut, masker kok benar saya yang tutup mulut. Jadi Biar mulutmu mendengar. saudara-saudara semua yang saya kasih dan saya cintai, kita juga ini harus menggunakan logika kita, akal kita. Jangan kita selalu berusaha pada apa yang pendeta omong itu yang benar. Dengari tujuan. Jadi dari saya cukup sekian Bang Juma. Saya tetap percaya bahwa Tuhan semesta alam itu yaitu Allah sang pencipta yang maha suci. Oh, dengari tujuan. Kenapa kau tutup mulutmu? Kau tidak bisa dengar kalau kau tutup mulut. Saya tidak tutup mulut. Kau yang tutup mulut pakai masker itu cuma. Kau nggak bisa dengar itu. Mulutmu kau tutup. Nah, ada tanggapan nggak? Ada tanggapan tidak? Apa? Itu saudara kita Iya, Kristen. Dia yang berbicara dengan kau, bukan dia berbicara dengan saya. Kamu Ada tanggapan enggak? Seorang Kristen jujur mengakui. mengakui apanya? Ku bilang tadi jangan tutup mulut kalau tidak bisa dengar. Nah, itu buktinya. Maksudnya mengakui apanya dulu? Mengakui bahwa akan datang seorang, bukan seorang. Ada seorang nabi yang ditunggu oleh Bani Israel. Yohanes 1, 21, 22, 23. Maksudnya seorang ini siapa? Orangnya ini siapa? Ya, seorang dong, manusia dong yang datang setelah Yesus sebagai juru selamat dunia. Ya orang itu ada nama enggak? Ya ada dong, Ruah Hamed, Yohanes 16. Saya Itu kan menangis lagi deh. Menangis lagi deh. Allah kau Seorang itu maksudnya apa? Coba, seorang maksudnya apa? Kau mau tipu-tipu saya siapa di sini? Muhammad siapa? Saya tidak kenal Muhammad. Seorang itu apa maksudnya? Muhammad saya tidak kenal. Saya tidak bilang Nabi Muhammad. Saya tidak menyebut beliau. Sekarang pertanyaan. Ruah Hamed. Iyalah. Saya tidak kenal Muhammad. Yesus yang menyebut itu, Panjul, bukan aku. Kau sembarang saja di rumah. Kau jangan bicara tipu-tipu tentang kebenaran ya. Di sini tidak ada bicara Muhammad di dalam firman. Saya kasih tahu. Itu bahasa Indonesia. Yesus berbahasa Aram. Berbahasa Aram. Yesus ketika penginjilan itu pakai bahasa Aramaik. Saya baca firman ini, saya tidak pernah dengar ada kata nama Muhammad dalam. Itu bahasa Indonesia, Panjul. Kau paham kah tidak mau bahasa Indonesia? Kau mau bahasa Inggris? Enggak bisa. Yesus itu datang pakai bahasa Aramaik. Tidak ada tertulis di dalam sini. Mau Inggris kah, mau Jerman kah? Tidak ada tertulis di sini. Itulah kenapa Yesus menyebut kamu 2 kali lebih jahat. Kau boleh berbicara dengan orang lain untuk kau menipu-nipu ya. Tapi kalau saya punya iman itu tidak seperti mereka. Saya kasih tahu. Sekarang saya tanya, Yesus mengajar pakai bahasa apa? Apa? Yesus mengajar pakai bahasa apa? Aramik. Ya pada zaman dulu dia pakai bahasa inilah, bahasa Yahudi lah, bahasa di sana lah. Mau pakai bahasa apa? Bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik apa? Jadi Aramik Bang. Cuma saya kasih tahu. Sebagian besar umat Muslim itu ya cuma bisa mendengar orang berbicara dengan bahasa Arab di depan menyampaikan sebagai seorang ustadz apa, tapi tidak paham itu. Saya kasih tahu. Kata siapa? Ya kata siapa cok? Belum tentu semua orang itu tahu berbahasa Arab. Ya daripada kalian mulai dari pendeta sampai pendusta nggak ada yang tahu bahasa Aramaik. Tapi menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Di situ kita mengerti. Dengar, Nabi Muhammad bahasa Arab, kitab kami bahasa Arab. Ketika kami ingin tahu artinya tinggal buka terjemahan. Sekarang Yesus bahasa Aramaik, kitabmu bahasa Indonesia. Bagaimana Anda bisa tahu kalau itu sudah sesuai dengan pernyataan Yesus? Saya Indonesia. Nah, dengar, bagaimana Anda tahu kalau itu sudah sesuai dengan pernyataan Yesus?
Lah sesuai lah. Kenapa? Karena iman yang menyatakan bahwa itu sesuai. Oh, berarti Oh, Anda kau tidak mengimani bisa buka. saja. Ingat Itu saya, namanya iman saya. itu namanya Iman seseorang itu tidak ada seorang pun yang tidak bisa menggugat. Oh, nggak Saya beritahu bisa. kau. Amsal Kau tidak bisa 3 nomor menggugat 5, saya. kamu tidak boleh Kau berpegang tidak bisa pada menggugat akalmu, imanmu, iman saya. pikiranmu Kamu sendiri. tidak Tapi bisa kamu harus berpegang memutar-mutar kepada balikan firman iman saya. Tuhan. Tidak bisa, Juma tidak bisa. Kamu tidak bisa membalik-balikan iman saya, tidak bisa. Saya Siapa punya iman juga Tuhan. yang ya, silakan, Bang. Iya. Bang, Saya harus tahu. aku mau bilang sama abang, iman tanpa akal itu nol, Bang. Gila itu kalau iman tanpa akal, gila.